Welcome to Reptiltopia. Jadi habit iguana ini kalau dipegang itu dia boker gue nggak tahu kenapa dia selalu boker dan kencing setiap di awal handle. Mungkin karena emang dia terlalu comfy atau gimana, gue juga nggak paham. So hari ini kita mau bahas iguana badak, iguana rhinoceros iguana, yang menjadi cita-cita gue dari 10 tahun lalu untuk piara rhinoceros iguana ini, dan akhirnya tercapai di akhir 2020. So thank you banget buat teman-teman yang sudah support Reptiltopia, sudah subscribe atau berlangganan. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, gue tungguin. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah ya. So hari ini gue mau bahas Rhinoceros iguana yang menjadi salah satu iguana favorit gue, idaman gue dari sejak lama banget. Kenapa? Karena kalau kalian lihat sendiri, ini kayak bener-bener the living dragon gitu, the living dinosaur. Dia punya badan yang keren banget, apalagi pas udah gedenya nanti dia kokoh gede banget. Terus ini mirip-mirip kayak apa ya, kayak badak gitu loh. Dia nanti gedenya akan bercula dan warnanya keren banget. Jadi ini kayak salah satu iguana yang menjadi favorit gue sih. Nah, iguana ini memiliki nama latin Cyclura cornuta. Nah, keluarga Cyclura itu sebenarnya banyak. Ada yang Lewisi, terus ada yang Ricordi, ada yang Nobita, banyak banget. Dan semuanya keren-keren, tapi yang menjadi favorit gue adalah si ini, Cyclura cornuta. Nah, iguana ini ditemuin di Pulau Caribbean di Hispaniola. Ya, ini dia ditemuin di daerah hutan-hutan subtropis gitu ya. Ukuran maksimal iguana ini adalah 130 sampai 140 cm, jadi 1,3 sampai 1,4 meter. Cukup besar dan lumayan membutuhkan waktu yang lama untuk dia besar. Jadi sabar aja, atau enggak kalau sekalian nggak sabaran, kalian bisa beli yang langsung gede. Tapi gue memutuskan untuk yang beli yang masih kecil karena gue mau spend waktu sama dia dan biar dia tahu habit gue sama dia. Jadi setiap dia gue kasih makan di tangan, dia udah nyamperin. Terus dia juga habitnya kayak tadi, kalau dikeluarin langsung boker di tangan gue, langsung kencing. Berat maksimalnya itu 10-15 kilo ya. Terus dia memiliki warna hijau, biru, abu-abu gitu di badannya, kalau kalian lihat dengan jelas. Terus kenapa namanya Cyclura cornuta? Oke, jadi nama cornuta itu diambil dari nama latin cornuta yang artinya itu bercula. Jadi iguana rhino ini dia memiliki cula kan. Kalau masih kecil, culanya masih kecil, nanti seiring berjalannya waktu dia akan gede. Nah, kemungkinan besar ada 2 subspesies dari si rhino iguana ini. Yang pertama itu namanya adalah Mona ground iguana atau Cyclura cornuta steinegeri, dan satu lagi Nassava Island iguana atau Cyclura cornuta onciopsis. Jadi kemungkinan besar ada 2 subspesies dari si rhino iguana ini. Untuk pakannya itu gua kasih full sayuran. Biasa gua kasih fumak, caisim, sawi, dan beberapa buah kayak pisang, semangka, pepaya kayak gitu. Dan sesekali gue kasih serangga, itu kayak ulat hongkong atau kecoa dubia, tapi jarang sekali, itu kayak sebulan sekali doang. Nah, tapi di makanannya gue juga semprotin pet booster dari Reptiltopia. Jadi ini udah include multivitamin dan kalsium dari pet booster ini. Nah, terus juga ada beberapa opsi guys. Kalian bisa kasih kalsium plus D3 dari Exoterra, terus ada kalsium liquid dari Exoterra, terus ada juga kalsium dari Repasi ini. So ada beberapa opsi, cuman kalau yang si pet booster itu sudah mencakup semuanya. Semuanya kalian bisa dapatkan di Reptiltopia. Kalau kalian mau berminat beli kalsiumnya, beli apanya, semuanya ada di Reptiltopia. So langsung aja kontak di kontak person yang di bawah ini ya. Nah, si iguana ini juga udah mau makan pellet T-Balance. Pellet T-Balance itu adalah pellet kura-kura sebenarnya dengan high fiber dan probiotik, dan aman banget buat iguana karena kandungannya sudah gue teliti, sudah gue cek dan sama, dan hasilnya bagus banget. So kalau kalian mau beli juga pelletnya juga kita jual juga. Untuk breedingnya dia siap di umur 7-8 tahun baru bisa untuk breeding. Nah, terus bedanya sama iguana ini apa? Iguana biasa, iguana. Secara fisik kelihatan jelas beda. Sorry gue nggak ada yang iguana green, jadi gue pakai yang albino yang murah.
So kelihatan bedanya dari kepala, dari badan, dari spike juga kelihatan dengan jelas bedanya apa ya. Tuh bedanya kelihatan banget lah ya. Harusnya kalian sudah paham. Kalau nggak paham keterlaluan, karena bedanya udah kelihatan banget bedanya. So gue juga punya iguana albino 2, namanya Jenar, udah gue pelihara dari tahun lalu. Tapi gue belum pernah masukin YouTube kayaknya. Gue lupa. 1 hour later. Sebelum kalian beli rhino iguana, pastiin iguana rhino kalian itu jinak. Karena mostly rhino iguana itu galak dan karakternya tidak asik, tidak enak gitu ya. So make sure kalian harus ngecek sellernya dengan benar. Kalau bisa minta video handlingnya, atau kalau kalian dekat kalian bisa samperin sellernya atau segala macem. Tapi kalau sellernya sudah terpercaya dan sudah bilang jinak, handlingnya juga jinak, ngegalak, ya itu nggak masalah. Untuk cara piaranya itu kalian bisa pakai kandang jeruji besi, kayak semacam kandang burung gitu. Kalau nggak bisa juga pakai kandang kayak gini. Cuman gue piaranya di outdoor, jadi gue pakai kandang jeruji besi. Tapi mungkin kedepannya akan gue masukin ke kandang kayak gini, karena gue udah pesen kandang kayak gini juga. Nah di kandangnya kalian harus pakai UVB ya, UVB 125 watt, terus UVA 50 sampai 100 watt itu cukup. Ya kalau kandang gua kan ada hygrometernya, ada mengukur suhunya. Jadi kalau kepanasan lampu UVA-nya udah mati. Ya jadi kalian harus pakai lampu UVA dan UVB, atau bisa juga langsung pakai solar glow. Semuanya ada di Reptiltopia, kalian bisa cek kalau kalian butuh lampu perlengkapannya semuanya. Selanjutnya susahnya dalam piara rhino iguana. Sejauh ini gua udah kira-kira sebulanan piara rhino iguana ini. Gua belum menemukan titik susahnya. Apa mungkin karena emang dari dulu gua dapetnya yang udah jinak. Kecuali kalau gua dapet yang galak, itu menjadi PR buat jinakinnya sih. Tapi beruntungnya gue dapet rhinonya yang cukup jinak dan kalem lemot gini guys tuh. Ya ada juga mostly rhino teman-teman gue yang punya babynya itu galak sih dan jumpy banget. Tapi beruntungnya hari ini gue dapet rhino yang jinak. Untuk ketersediaannya di market Indonesia itu sudah lumayan cukup banyak, karena sudah banyak yang captive breed juga, sudah banyak yang jadi yang ternak ini. Jadi tidak perlu jauh-jauh beli impor, karena di Indonesia juga cukup banyak. Untuk range harganya itu sekitar 16 sampai 20 juta untuk baby size-nya kayak gini. Kebetulan gue hoki, gue dapet ini di angka 17 juta untuk si rhino ini. Jadi cukup murah untuk rhino dengan karakter gini dan warnanya yang cakep banget sih. Oke guys, I think that's it video hari ini tentang rhino iguana. Semoga rhino iguana ini sehat terus. Dan anyway, gue udah kasih dia namanya adalah Bolts ya. So thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Thank you banget yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow Instagram gue dan Reptiltopia di bawah sini, karena banyak info-info menarik, foto-foto menarik, konten-konten menarik yang tidak bisa kita upload di YouTube, kita upload di Instagram ataupun TikTok. Oke? So see you in this video guys, bye bye.